Halo, selamat malam. Debat soal hubungan internasional dan pertahanan menjadi medan pertarungan saling serang. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menembakkan rentetan kritik terhadap Prabowo Subianto mulai dari orang dalam hingga soal anggaran Kementerian Pertahanan. Debat pun berlangsung layaknya laporan pertanggungjawaban Menteri Pertahanan. Namun Prabowo enggan buka-bukaan data secara transparan dengan dalih kerahasiaan. Saling serang Anies, Prabowo, Ganjar di debat pertahanan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Pinjaman luar negeri sebesar 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Polemik terkait anggaran pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista mengiringi debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Minggu malam. Tema debat membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Polemik berawal dari kritik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin saat menyambangi puluhan petani di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 3 Januari lalu. Caimin mengkritik belanja alat perang yang banyak sampai harus rela berutang padahal kondisi negara tidak sedang perang. Caimin mempertanyakan utang ratusan triliun pemerintah tapi untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal menurut dia kebutuhan pangan rakyat lebih utama ketimbang untuk beli alat perang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut mengkritisi penambahan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasto menyoroti pengadaan alutsista di tengah kenaikan harga bahan pokok. Sementara Pak Prabowo di tengah persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok lebih memilih untuk menambah pinjaman luar negeri sebesar 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Jadi kalau Pak Ganjar itu alutsista berdikari dari anak-anak bangsa, kalau Pak Prabowo membeli dengan utang luar negeri. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan penambahan utang luar negeri dilakukan Kementerian Pertahanan, bukan utang pribadi Prabowo Subianto. Utang luar negeri itu dilakukan dalam rangka membiayai program kerja di Kementerian Pertahanan. Sederhana, yang berhutang itu bukan Kementerian Pertahanan, yang berhutang itu adalah negara dalam konteks ini, atau yang berhutang itu bukan Pak Prabowo. Jadi bagi orang yang paham itu pasti memaklumi ada fakta hutang negara. Misalnya begini, kita tahu bahwasannya hutang negara itu dialokasikan untuk banyak belanja, bukan hanya di Kementerian Pertahanan. Kan kalau kita lihat struktur keuangan negara, ada pendapatan negara, ada belanja negara, ada pembiayaan. Dan semua kementerian, karena basis anggaran kita itu adalah basis kinerja, itu menyampaikan programnya semua. Nah, kemudian Kementerian Keuangan baru mencari dari mana sumber uang untuk membelanjakan program-program tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan untuk tahun 2020 sampai 2024 alokasi utang luar negeri untuk alutsista disepakati 20,75 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 319,55 triliun rupiah. Alokasi untuk alutsista itu akan ditingkatkan menjadi 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 385 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia.
Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data terkait efek elektoral pasca debat Capres pertama dan debat Capres kedua ini, hingga penilaian publik terhadap performa Capres di debat kedua ini. Tentu saja bagaimana datanya saya akan tunjukkan. Yang pertama, slide yang pertama adalah elektabilitas Capres pasca debat pertama. Survei CSIS dari lembaga surveinya CSIS 13 sampai 18 Desember 2023. Paslon nomor 1 Anies Mohaimin mendapatkan 26,1%, kemudian Prabowo Gibran di 43,7%, Ganjar Mahfud di 19,4%, rahasia atau belum tahu di 6,4%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 4,5%. Ini adalah survei CSIS pasca debat perdana ya. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya, elektabilitas Capres dan juga Cawapres 2024 versinya indikator politik 25 sampai 27 Desember 2023. Survei ini diselenggarakan melalui telepon dan dilakukan setelah debat pertama dan debat Capres pertama dan debat Cawapres pertama. Oke, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar mendapatkan 23,2%. Kemudian paslon 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di 46,9%. Kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD di 22,2%. Tidak tahu atau tidak jawab di 7,7%. Ini dirilis tepat pada saat debat kedua ataupun debat Capres kedua ini dimulai, begitu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana performa Capres di debat ketiga? Ini adalah polling atau jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 7 Januari 2024. Berarti pollingnya ini setelah penampilan dari 3 capres ya. Di debat ketiga, Litbang Kompas merilis jajak pendapatnya apakah Anda puas atau tidak dengan penampilan capres dalam debat ketiga. Ternyata menurut publik mereka sebanyak 71,4% publik puas terhadap penampilannya Anies Baswedan. Sementara yang tidak puas ada 26,3%, yang tidak tahu ada 2,3%. Apakah publik puas dengan penampilan Prabowo Subianto di debat capres ini? Ternyata 48,9% menjawab puas, kemudian yang tidak puas ada di 50,4%, yang tidak tahu ada di 0,7%. Posisi tertinggi tampaknya didapatkan oleh Ganjar Pranowo, masyarakat puas sebesar 79,7% ya terhadap penampilan Ganjar Pranowo pada debat capres tadi malam, yang tidak puas ada 18,8%. Sementara yang tidak tahu ada 1,5%. Jadi kalau kita urutkan, yang tertinggi mendapatkan kepuasan dari masyarakat terhadap penampilan debatnya adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Oke, kita lihat bagaimana dengan analisa perbincangan Capres di media sosial. Ini adalah hasil jajak pendapat ataupun surveinya Drone Emprit 6 sampai 7 Januari 2024 setelah debat berlangsung begitu ya. Dari Drone Emprit menganalisa perbincangan di media sosial, Anies Baswedan mendapatkan 90% sentimen positif. Ternyata sentimen negatifnya sebesar 6% begitu. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 24% sentimen positif, tinggi sekali. Sentimen negatifnya ada 70%. Sementara Ganjar Pranowo mendapatkan sentimen positif sebesar 77%. Dan sentimen negatifnya di 15%. Jadi menurut lembaga Drone Emprit yang mendapatkan sentimen positif tertinggi adalah Anies Baswedan, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dan baru Prabowo Subianto. Tapi untuk sentimen negatif, Prabowo Subianto mendapatkan sentimen negatif paling tinggi dari publik, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo, dan yang terakhir adalah Anies Baswedan. Apakah ada lagi? Oke, itu tadi beberapa fakta ataupun data yang ditampilkan dari tim Litbang CNN Indonesia. Apakah penampilan ketiga capres tadi malam ini memang merupakan jab-jab begitu ya, ataupun serangan-serangan yang dilontarkan oleh para capres untuk mengejar suara-suara elektoral di publik? Nanti kita akan bahas karena tadi malam tampaknya capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dikeroyok begitu ataupun mendapatkan serangan paling banyak dari Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Ini seperti pertanggungjawaban seorang Menteri Pertahanan. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Debat soal hubungan internasional dan pertahanan menjadi medan pertarungan saling serang. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menembakkan rentetan kritik terhadap Prabowo Subianto, mulai dari orang dalam hingga soal anggaran Kementerian Pertahanan. Debat pun berlangsung layaknya laporan pertanggungjawaban Menteri Pertahanan. Namun Prabowo enggan buka-bukaan data secara transparan dengan dalih kerahasiaan. Saling serang Anies, Prabowo, Ganjar di debat pertahanan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Muhammad Farhan, Jubir Timnas Amin. Selamat malam Kang Farhan. Assalamualaikum. Sekaligus anggota Komisi 1 ya, bidang pertahanan ya. Yes. Oke, ada Maman Abdurrahman, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Maman. Selamat malam Mbak Nana. Ada Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud. Harus komplit nih. Selamat malam Mas Awi. Selamat malam. Ada juga pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Malam. Dan pengamat komunikasi politik sekaligus founder Kedai Kopi Mas Hendri Satrio. Selamat malam Mas Hendri. Selamat malam Mbak Nana. Dan seperti biasanya bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat malam teman-teman dari Unpad yang mungkin tadi malam menonton begitu ya ke debat tadi malam. Teman-teman dari Unpad nanti bisa bertanya, kemudian memberikan kritik dan juga menyampaikan pernyataan juga boleh kepada para narasumber di studio. Saya langsung saja sebelum saya menyampaikan pertanyaan ke narasumber saya akan flashback sedikit. Saya putarkan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo di debat Capres tadi malam. Dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, Mas. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Oke, sebelum saya bahas soal kekompakan Anies dan juga Ganjar menyerang Prabowo ya, saya akan masuk dulu ke dalam gaya komunikasi politik dari ketiga capres itu. Sesuai dengan nomor urut, saya mau ke Kang Farhan dulu dari Timnas Amin. Begitu ya, Kang Farhan, dari debat semalam kita melihat bahwa penampilan capres Anda, Mas Anies Baswedan itu tampak ofensif sekali. Sejak awal sudah menyerang ke Pak Prabowo. Salah satu yang diserang adalah soal personalnya. Gaya komunikasi politiknya soal personalnya terkait dengan kepemilikan lahan Pak Prabowo yang hampir 300.000 hektar. Ya. Ini kan sebetulnya sisi personal ya, nggak ada kaitannya dengan pertahanan. Kenapa kemudian Mas Anies tampil ofensif di sisi personal itu? Narasi, karena narasi yang mau kita angkat adalah bagaimana terjadi begitu besar jarak kesejahteraan prajurit yang harus mempertaruhkan nyawanya dengan pimpinan mereka. Hal ini yang mau kita angkat. Nah, narasi ini yang kemudian harus kemudian menyadarkan kita nih sebagai orang awam gitu, bahwa waduh ya juga ya. Gitu. Mas Anies ini orang yang memang kalau bicara soal hal-hal yang tinggi gitu, selalu mencari narasi-narasi yang bisa relate langsung dengan orang awam secara keseluruhan.
Bahwa itu kemudian menyerang secara personal, resiko menjadi pejabat publik yang memang harus siap diekspos. Karena kan kita semua ini PEP, politically exposed personality. Kita melaporkan LHKPN, expose. Kita melaporkan pajak, expose. Ya, apa boleh buat. Jadi sebetulnya sebagai seorang pejabat publik sudah tidak ada lagi masalah confidentiality personal. Baik, menyerang secara personal ataupun menanyakan soal aset pribadinya Pak Prabowo itu sebetulnya pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada Pilpres 2019 ya. Pada saat itu pertanyaannya hampir mirip tapi diakui oleh Pak Prabowo pada saat itu. Jadi memang ingin mencontek gayanya Pak Jokowi dulu, menyerang secara personal karena Pak Jokowi menanyakan pertanyaan yang sama loh. Iya, kalau masalah mencontek sih ada banyak hal yang dicontek dari banyak orang tentunya. Kondisi sekarang media terbuka dari manapun ada. Tetapi yang akan kita lihat sebetulnya adalah bukan pertanyaan yang penting yang akan diterima oleh masyarakat, tetapi bagaimana reaksi Pak Prabowo-nya. Dan harus diakui bahwa itu reaksi yang diharapkan oleh para pendukung Pak Anies. Jadi berhasil memancing reaksinya Pak Prabowo ya? Enggak, artinya kita bisa melihat Pak Prabowo keluar dari karakter gemoynya menjadi karakter yang sebenarnya. Karakter sebenarnya apa? Emosional gitu, Anda ingin mengatakan begitu? Yang tegas dan berani memotong pembicaraan orang. Oke, tapi kan dalam debat biasa aja tegas dan memotong pembicaraan orang. Anda ingin mengatakan karakternya apa? Emosional? Anda mau mengatakan emosional begitu? Dalam format debat kemarin itu nggak boleh memotong sebetulnya. Tetapi karena karakternya memang senang memotong ya begitulah. Oke, jadi Timnas Amin merasa sukses memancing karakter yang sebenarnya dari seorang Prabowo Subianto. Jadi artinya berhasil apa? Ya. Karakter gemoy itu udah selesai. Udah saatnya sekarang timnya Pak Prabowo, tim AI-nya Pak Prabowo ini mengeluarkan karakter baru. Oke, itu klaimnya dari paslon Anda. Nanti kita tanya ke paslon 2 ya. Tapi sebelum ke paslon 2 saya mau ke Mas Andi Wijayanto terlebih dahulu. Mas Andi Wijayanto, semalam penampilannya Ganjar Pranowo di Jajak Litbang Kompas kan mendapatkan sentimen positif paling tinggi ya. Maksudnya masyarakat tuh melihat bahwa Mas Ganjar menguasai isu. Meskipun itu bukan isu yang sebetulnya dikuasai oleh seorang Ganjar Pranowo, mestinya itu dikuasai oleh Pak Prabowo. Ada beberapa substansi yang disampaikan dengan data yang cukup spesifik. Tapi persoalannya menurut Pak Prabowo datanya itu salah, Mas. Jadi gimana? Ya itu yang sedang kami tunggu sebetulnya sampai sekarang. Data kami yang salah itu yang mana? Apakah tidak pernah mencapai 1% dari PDB untuk anggaran pertahanan salah? Apakah 65% pencapaian MIF salah? Apakah Asia Power Index yang turun salah? Apakah Militarization Index itu salah? Nah kami sampai hari ini belum tahu nih yang dinyatakan salah apa, karena data-data itu MIF berasal dari lakibnya Kemenko Polhukam, MIF berasal tadi misalnya anggaran kita berasal dari IISS, ada yang berasal dari Lowy Institute dan seterusnya. Jadi ketika datanya dinyatakan salah, nah itu kami juga bertanya. Ketika datanya juga dinyatakan sebaiknya tidak dimunculkan ke publik, itu data rahasia dan sensitif, ya kami meyakinkan bahwa semua data kami bisa di Google orang. Ya. Jadi itu data umum sebetulnya data umum. Ya masuk jadi aja data ke negara Kemenko Polhukam, masuk ke Lakib, klik Deputi 4 Pertahanan Negara, akan ketemu datanya. Ya masuk ke IISS, masuk ke Lowy Institute, masuk ke Bond Institute, data-data itu akan ketemu. Jadi menurut TPN Ganjar Mahfud, pada saat Pak Prabowo mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu salah, itu adalah cara ngeles saja begitu, bahwa memang beliau nggak punya data atau gimana? Ya kami masih nunggu. Pembuktian bahwa salahnya di mana. Itu yang sampai kita duduk di sini kami belum mendapatkan penjelasan itu. Oke, Anda meyakini bahwa data yang Anda punya itu lebih benar begitu kan dibandingkan dengan datanya Pak Prabowo? Ya, terutama karena kami mengambilnya dari lembaga-lembaga yang kredibel ya, IISS, Bond Institute, Lowy Institute, Lakib, Kemenko Polhukam, LKPP, Kementerian Keuangan. Kami mengambil data-datanya dari situ. Baik. Saya ingin putarkan dulu pernyataannya Pak Prabowo Subianto di debat semalam yang menyampaikan ataupun menyanggah bahwa data-data yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo ini salah. Kita dengarkan sama-sama flashbacknya. Data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan
semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka. Komisi DPR. Oke, saya mau ke Bang Maman dari TKN Prabowo Gibran. Emosinya Pak Prabowo terpancing ya? Dari serangan-serangan Anies dan juga Ganjar. Karena itu diklaim oleh Paslon 1, Pak Prabowo yang seharusnya tadi malam bisa mencuri spotlight karena tema debat itu adalah tema yang seharusnya dikuasai oleh Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo dalam survei Litbang Kompas dan juga Drone Emprit itu mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. Minim substansi, tidak bisa menjelaskan, terpancing emosi. Ini nggak menjadi evaluasi ya? Gini, justru menarik nih. Kalau pertanyaannya emosi, kebetulan kemarin saya ikut nonton debat Capres. Saya memang dari dulu hampir nggak pernah mau ikut nonton debat-debat Capres dari beberapa pemilu, tapi kemarin akhirnya saya mau ikut. Justru saya ada beberapa temuan. Yang pertama saya respon dulu yang teman-teman dari Mas Anies. Malah justru di situ mempertontonkan dan memperlihatkan bahwa panggung debat itu hanyalah sebagai sebuah panggung untuk membangun framing dan pencitraan di mata publik dengan cara untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Kalau dari yang dilakukan oleh Mas Anies. Kenapa? Kalau kita bicara masalah realisasi, selama ini kan karena panggungnya adalah panggung Pilpres, jadi akhirnya seakan-akan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar juga tidak tersorot karena panggungnya Pilpres. Karena Mas Anies kan gubernur DKI, Mas Ganjar gubernur Jawa Tengah, jadi tidak tersorot. Tapi kalau mau kita buka, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies pada DKI ini? Janji rumah DP 0%. Ini kan lagi bicara temanya pertahanan. Makanya saya mau bilang, kalau tadi yang ditangkap oleh Mas teman-teman di Anies adalah dalam perspektif tadi bisa memancing Pak Prabowo. Kalau saya malah justru melihat dalam momentum kemarin kita berhasil melihat bahwa seorang Anies itu betul-betul antara perkataan dan perbuatan berbeda. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya balik, apa yang sudah direalisasikan? Kalau tadi Mas Anies mempertanyakan apa yang sudah direalisasikan oleh Pak Prabowo, pertanyaan saya apa yang sudah direalisasikan oleh Mas Anies semasa Mas Anies menjadi gubernur DKI? Tapi kan ini konteksnya adalah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Rumah DP 0%. Nggak ada sampai sekarang. Janji reklamasi katanya. Tema debatnya bukan itu, Bang Maman. Kita harus kembali nih. Tema debatnya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Esensinya adalah tema debatnya Kemenhan, masalah isu pertahanan. Itu kan harusnya menguntungkan Pak Prabowo. Tema debatnya adalah pertahanan. Substansinya adalah posisi jabatan kalian. Itu dulu ya, esensinya. Artinya apa? Kalau saya menarik dari esensi, masing-masing pihak, baik itu Mas Anies, baik itu Mas Ganjar, pada saat kapasitas beliau menjabat sebagai jabatan beliau yang pernah dilalui oleh beliau, pasti masing-masing juga punya problem. Masing-masing juga ada hal-hal yang belum juga direalisasikan. Itu substansi yang saya mau bilang. Jadi kalau tadi dibilang DP 0% hampir kan belum jalan. Janji reklamasi katanya nggak direklamasi. Itu nanti ada di debat berikutnya. Debat kelima adalah soal debat keempat soal lingkungan, debat kelima adalah soal pendidikan. Janji dan Jakarta hilang macet tetap muncul macet. Itu nanti bisa kita kembali dulu nih. Itu dari Mas Anies. Satu ya. Yang kedua dari Mas Ganjar. Kalau masalah emosi, di depan saya Mas Ganjar marah loh. Itu off air aja. Jadi sebetulnya keperbedaan, saya mau jawab, ini pasti teman-teman lihat loh, pada saat Mas Ganjar mempertanyakan masalah data tadi itu ya, MF itu, kan Mas Ganjar kan sempat ke belakang tuh. Oh ya kalau memang itu ada mau tampil ke depan silakan aja. Selesai, break, itu di depan saya Mas Ganjar marah loh. Sama sahabat saya Mas Pigai. Gitu.
Oke, kita lagi nggak bicara soal off camera nih, kita lagi bicara panggung debat yang menjadi perbedaannya, resmi. Poinnya saya mau bilang bahwa perbedaan seorang Prabowo dengan Mas Anies dan Mas Ganjar itu adalah diotentifikasi. Prabowo apa adanya. Oke, berarti itu memang karakter aslinya Pak Prabowo. Dia apa adanya aja disampaikan kalau memang dia, tapi secara kontrol, kalau menurut saya dengan tembakan yang bertubi-tubi selama berbulan-bulan terhadap Pak Prabowo, beliau masih bisa pada posisi kayak begitu, saya pikir saya apresiasi. Tetapi seorang Mas Ganjar dan seorang Mas Anies baru dijab sedikit aja kayak gitu, diganggu sedikit aja tiba-tiba langsung bereaksi. Cuman kelebihannya Mas Anies dengan Mas Ganjar, dia bisa tutup tuh di depan media. Ya. Jadi akhirnya tidak terlihat gitu. Jadi gimana Mas akhirnya, Mas Ganjar dengan Mas Anies tahu bagaimana berinteraksi dengan kamera. Pak Prabowo tampaknya tidak. Oke, jadi itu sebetulnya keunggulan yang dimiliki oleh Mas Anies dan Mas Ganjar dan ketidakunggulan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Anda mau mengatakan gitu? Debat itu dalam bahasa Inggris debate itu adu argumen. Definisinya adu argumen. Dan di semua negara seperti itu. Definisinya adalah opposing argumen. Ya memang nabrak, bukan nyari konsensus. Debat itu nyari perbedaan. Artinya berarti jadi kalau Mas Farhan sekarang bilang A, saya harus bilang bukan A, bukan bilang B. Saya harus bilang bukan A. Tapi kalau untuk yang ini saya setuju dengan Bang Rahmat. Akhirnya sosok gemoynya hilang. Ya. Kalau saya memang melihat rule nomor 1 dari capres itu adalah do not change your candidate. Do not change your candidate. Jadi ini ada perubahan. Ada sengaja perubahan karakter ya. Mereka berusaha mengubah. Jadi gini, Pak Prabowo itu sebetulnya sederhana ya. Dia itu orang yang otentik dan lucu. Jadi kalau tanya ke gua, Prabowo itu cuma 2. Apa sih kelebihan Pak Bang Maman? Sebutkan 2 kata yang Bang Maman ingat tentang Prabowo. Prabowo itu cuma tegas dan lucu. Oke. Tapi jadi makna gemoy itu adalah sebetulnya munculnya gemoy ini kan ini kan viral di masyarakat. Jadi dan bukan sesuatu dan it's not a big deal. Poinnya apa bagi saya? Saya jauh lebih melihat pemimpin Indonesia ke depan. Kita mau pilih pemimpin yang lo bisa melakukan pencitraan ataupun seakan-akan merubah karakter depan publik atau apa adanya. Ya Prabowo nggak bisa dirubah, emang begitu dia apa adanya. Baik. Soal Pak Jokowi ini jangan dilanjutin lagi gitu karakternya kayak gitu ya. Nggak tahu saya, kalau itu 2 hal yang berbeda. Oke, maksudnya Pak Jokowi kenapa? Lo kan karakternya katanya harus yang otentik, yang gagah, yang ini. Pak Jokowi kan jauh dari profil itu ya. Oke, ini karakter aslinya Pak Prabowo seperti ini. Tapi memang harus diapresiasi ya. Kalau karakter asli begitu kan, jadi ke depan di baliho-baliho kan udah nggak perlu lagi yang gemoy-gemoy lagi. Oke, ya. Kalau memang Pak Prabowo memang perkasa, tampil sosok perkasa kan jauh lebih. Betul. Oke, karena politik is perception, politik adalah pencitraan. Begitu pencitraan yang ingin dicitrakan oleh Pak Prabowo begitu ya. Kalau gemoy itu kan begini Mbak, kita harus lihat. Jadi saya juga sebenarnya malas ya, masa hal-hal yang kecil kata-kata gemoy seakan-akan kayak sesuatu yang gimana banget gitu. Tapi bagi saya itu kan hanya dalam sebuah strategi kampanye untuk membangun politik riang gembira aja. Dan yang namanya karakter Pak Prabowo mau teman-teman mau dibilang dia gemoy, orang pasti tahu yang namanya Pak Prabowo itu otentiknya tegas, apa adanya. Oke, tapi permasalahannya tadi malam Pak Prabowo tampaknya enggan membuka data-data itu tadi. Kan mengatakan tadi bahwa Mas Anies data Anda salah, Mas Ganjar data Anda salah. Tapi masalahnya datanya Pak Prabowo itu nggak dibuka. Sebenarnya kan ada prinsip keterbukaan publik. Oke, Mas, klarifikasi ke saya. Itu gimana kerja-kerjanya Pak Mas Anies selama Mas Anies jadi gubernur? Iya, sayangnya memang ada beberapa yang tidak dipenuhi oleh Mas Anies, terutama masalah pertahanan. Ini kan konteksnya pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Anda harus kembali dulu ke konteks. Nanti akan ada, nanti ke situ nanti jawabannya. Sekarang tolong jawab dulu tuh, gimana tuh? Ya, jangan keluar dulu dari konteks ya Bang. DP 0%, kok belum terrealisasi? Coba. Gimana kalau lu jadi moderatornya? Artinya, maksud saya gini loh Mbak. Gini Mbak. Kok bilang Mbak? Gini Mbak. Ini jawabannya sekarang dijawab nih. Jawabannya hampir tidak mungkin menjawab sebuah pertanyaan secara detail dalam momentum 1 menit dan 2 menit. Oke. Jadi yang namanya forum debat seperti tadi bilang, ya beliau akan menyampaikan apa adanya. Ya, lu kalau minta gue data respon jawaban gue seperti ini bisa gue jawab. Kalau lu mau detail, sangat mungkin. Mas Ganjar menunjukkan dalam 2 menit dan 1 menit konsepnya keluar, datanya keluar. Ditunjukkan sama Mas Ganjar.
Iya. Yang sekarang misalnya data yang dipersoalkan ya. 340 berapa? 3.000 hektar. 340.000 hektar. 343.000 hektar. Dibilang Prabowo salah. Benar nggak? Kami 65% pencapaian MIF. Salah nggak? 0,78% dari PDB untuk pertahanan. Salah nggak? Itu dibilang Prabowo salah. Nah pertanyaannya ya sampai kita duduk sini jam 21.05, kami belum tahu salahnya di mana data kami. Sementara sebagai sebagai Menteri Pertahanan kan Pak Prabowo pasti punya privilege untuk menyiapkan data-data itu sebagai persiapan debat. Kenapa itu tidak dilakukan ya Bang Maman? Karena begini Mbak Nana, untuk menjawab sebuah pertanyaan terhadap apa yang Anda kerjakan dalam tempo waktu 1 menit ataupun maksimal 2 menit hampir sulit. Menjawab pertanyaan memiliki lahan 340.000 hektar, menjawab soal indeks pertahanan Indonesia yang turun. Udah dijawab semua sama Pak Prabowo secara general. Kan bilang datanya salah. Tetapi kan secara detail kan nggak mungkin beliau menjawab. Jadi yang mau diharapkan sama teman-teman berdua ini kan memang sebetulnya tujuannya. Datanya sederhana nih. Seorang Menteri Pertahanan, ya seorang kolonel di direktorat di Kementerian Pertahanan pasti tahu bahwa anggaran pertahanan nggak sampai 1%. Pasti tahu bahwa pencapaian MIF cuma 65%. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Terus masalahnya? Ya Pak Prabowo mengatakan data kami salah. Nah, jadi kita sekarang mengatakan dari rentetan data yang disampaikan oleh Mas Ganjar, yang salah yang mana? Itu saja pertanyaannya. Nanti saya akan masuk lebih dalam ke substansi ya. Ini gaya komunikasi saya. Misalnya gini ya. Oh salah Mas Anies, bukan 343 hektar. Itu salah. Saya punyanya 500.000. Misalnya kayak gitu kan. Karena pada saat 2019, pada saat Pak Jokowi menanyakan soal kepemilikan lahan itu dijawab oleh Pak Prabowo. Memang saya memiliki lahan itu karena saya seorang pengusaha. Persoalannya kemarin tidak dijawab itu. Saya akan masuk nanti lebih dalam ya soal substansi. Saya mau ke Mas Hensat dulu. Bagaimana kemudian Anda menganalisa gaya komunikasi politik dari 3 capres ini? Ini semakin menunjukkan garis yang tegas dengan pola debat yang pertama nggak? Semakin jelas nggak nih polanya? Ya sama sebetulnya Mas Anies juga polanya kan seperti itu dan gaya bicaranya Mas Anies ya memang seperti itu, dia menjabarkan kemudian ofensif begitu memang. Memancing gitu ya, bahkan itu kan di kesempatan pertama beliau menyampaikan tentang tanah itu dan mungkin agak kaget juga Pak Prabowo kenapa beginian udah 5 tahun yang lalu ditanyain lagi gitu. Sebetulnya Mas Anies cuma nanya aja. Nah kemudian Pak Ganjar sih terus terang gimmicksnya ini selalu kena gitu. Di debat pertama, debat kedua menggunakan baju daerah kemarin ala-ala pilot itu menurut saya something yang membuat Gen Z juga pasti akan menaruh perhatian. Hanya memang dibandingkan Mas Anies yang langsung polanya attacking football gitu ya. Mas Ganjar ini agak menunggu dulu gitu. Bahkan Pak Prabowo itu sempat menganggap Pak Ganjar ini temennya gitu ya. Saya setuju, kita satu buku, ibaratnya itu satu kapal gitu ya. Terus di ujung-ujung kapalnya terbalikin sama Mas Ganjar gitu kan. Ya udah lu nyelam sendiri aja. Tapi memang kemarin itu kalau kemudian data Kompas, data Drone Empire seperti itu, kami yang melihat, yang menonton juga akhirnya melihat Pak Prabowo dengan kapasitas sebagai Menhan itu dia terbebani itu. Jadi dia nampak seperti harus tampil bagus sebagai Menhan dan harus mengerti. Gitu. Sayangnya mungkin kurang latihan sehingga terkaget-kaget. Kurang latihan aja lah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kurang latihan jadi saya sebagai publik tuh melihat jawabannya Pak Prabowo itu kosong. Seperti jawaban anak-anak Eptanas. Jadi maksudnya itu standar tentang, oh ya pertahanan Indonesia mesti kuat. Indonesia mesti hebat. Indonesia non-blok, tidak boleh berpihak ke mana-mana. Sehingga apa yang diinginkan publik untuk dilihat dari Pak Prabowo itu tidak keluar. Karena menurut saya Kang Maman, kemarin Pak Prabowo terlalu sibuk menangkis jawaban-jawaban dan argumen dari Mas Anies dan Mas Ganjar. Sehingga apa yang dia ingin sampaikan itu nggak keluar. Ya, karena memang itu diharapin oleh mereka berdua kan. Nggak harusnya. Berarti Pak Prabowo terpancing begitu ya? Iya, harusnya sebagai Menhan yang tidak cuti gitu ya, data-data itu dia miliki gitu. Minimal pada saat iklan dia bisa minta tuh data-data itu sehingga masyarakat juga terpuaskan mau tahu dari Pak Prabowo misalnya tentang bahasa itu ya, bahasa beli pesawat bekas itu kan sebetulnya
kalau di dunia industri senjata yang mungkin begitu gitu. Selama masih bisa dipakai, ya memang dibeli gitu. Cuma karena bahasanya tidak dijelaskan, bahkan Pak Prabowo menganalogikan jauh sekali ke zaman Soekarno gitu ya. Waktu zaman Bung Karno itu juga pesawatnya pesawat bekas. Jadi bahkan saya nonton dengan beberapa Gen Z itu kan ketawa gitu mereka karena itu kan masa lalu gitu. Masa Prabowo masa gitu ya. Jawabannya masa lalu, masa gitu. Nah, ini sebetulnya menurut saya kemarin yang hilang benar-benar dari Pak Prabowo. Ini terjadi sebetulnya pada saat Mas Anies di debat pertama. Debat pertama, Mas Anies juga ada beban harus tampil bagus tuh. Nah, kemarin giliran Pak Prabowo yang beban harus tampil bagus gitu. Bahkan akhirnya kemudian ya gaya-gayanya Pak Prabowo muncul lagi. Dan diperparah lagi dengan aksi-aksi PSI yang kemudian mendekati moderator dan dianggap oleh KPU tidak patut. Jadi itu menambah luka ya apa yang terjadi. Sebetulnya Pak Prabowo harusnya kemarin di atas angin karena dua lawannya adalah rakyat jelata. Gitu ya, yang tidak lagi menjabat apa-apa sementara dia memiliki semua data. Walaupun di 03 wakilnya itu Menko Polhukam atasannya Pak Prabowo. Satu lagi nampaknya juga dia terbebani mungkin akibat pertemuan dengan Pak Jokowi 1 hari sebelumnya. Kenapa? Ya mungkin ada pesan-pesan dari Pak Jokowi ya, ini kok belum 1 putaran nih. Ini kita tertahan belum 40% nih, Anda yang bener dong. Gitu misalnya mungkin ya kan saya nggak tahu diomongin apa. Tapi ada yang ngawasin Pak Prabowo di belakang tuh anaknya. Anaknya Pak Jokowi. Itu tadi analisisnya Mas Hensat. Pak Prabowo tampil tertekan begitu ya, supaya berusaha menjadi sosok Menhan yang baik. Saya mau ke Mas Anton. Sehingga sibuk menangkis. Sehingga sibuk menangkis serangan-serangan, berarti kepancing gitu. Tapi saya mau tanya ke Mas Anton. Mas Anton sebagai pengamat militer, sekali lagi bahwa tema debat itu kan sebetulnya menguntungkan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tuh bisa menjadi man of the match dalam debat semalam begitu, bisa mencuri spotlight. Tapi kenyataannya ini lebih ke kita yang menonton, ini laporan pertanggungjawabannya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ini pengadilannya Pak Prabowo nih sebagai Menhan. Anda melihatnya begitu juga? Ya, di pradebat saya udah bilang bahwa ini temanya sangat Prabowo banget dan tim 02 selalu bilang ini Prabowo banget. Saya bilang kalau udah Prabowo banget berarti Pak Prabowo strateginya pasti bertahan. 1 dan 3 karena berjauhan pasti strateginya ofensif. Kalau udah ngomong tentang strategi militer, ofensif is the best defense gitu ya. Itu satu gitu. Yang kedua bagi saya apa yang terjadi tuh Mas Hensat itu bukti sebenarnya Pak Prabowo menyelami strategi pertahanan kita. Apa tuh maksudnya? Strategi defensif aktif. Nah, dalam debat itu Pak Prabowo menerapkan aktif defensif. Apa itu? Jadi secara aktif dia defense mulu. Karena diserang terus ya kan. Jadi itu. Jadi kenapa? Karena dari awal memang sengaja gitu. Jadi ini Mas Hensat sama saya sama-sama Liverpool gitu. Saya bilang kalau misalnya kemarin, tambah 3 gitu kan. Kalau kemarin kan Pak Prabowo bilang jangan-jangan buku bacaan kita sama. Dengan Mas Ganjar. Sama Mas Ganjar. Oh berarti itu pas baru-baru jadi pejabat nih. Mereka lupa 1 sama 3 ini sama-sama mahasiswa. Jangan-jangan dulu dilatih sama Jurgen Klopp. Jadi dari awal pokoknya gegen pressing sampai hancur, sampai habis gitu. Jadi diserang terus sampai habis nggak berhenti. Sampai di penutupan juga diserang gitu. Jadi saya ngelihatnya memang tapi kemarin seperti mengadili Pak Prabowo gitu ya. Mengadili. Sebagai Menhan lebih tepatnya. Karena Pak Prabowo tampil sebagai petahana. Itulah risikonya petahana. Jadi ketika malah masih banyak celahnya gitu ya. Sebenarnya gini, sebenarnya Pak Prabowo itu kan punya ruang untuk mengklaim apa yang suksesnya di dia. Gitu ya kan ngomong misalnya soal kami soal air ada gitu ya kan ada banyak. Ini food estate kalau mau diklaim bisa gitu ya kan nggak hanya militer. Tapi kan fokusnya Pak Prabowo begitu ya dengan dari segmen 1 sampai segmen akhir pokoknya negara kuat sama dengan pertahanan kuat sama dengan militer kuat. Ya kan cuma ngomong itu aja. Padahal kalau kita buka nih halaman 42 dokumen visi misinya Pak Prabowo. Pertahanan itu fokusnya untuk menjaga kedaulatan. Tapi untuk menjaga keutuhan NKRI nomor 13 itu bilang
kita akan menggunakan yang namanya smart diplomacy. Smart diplomacy itu gabungan antara hard power dan soft power. Sayangnya sepanjang perdebatan kemarin ini kan ngomong hard power dan soft power gitu. Ini Pak Prabowo nggak keluar itu ya? Nggak keluar. Tapi ya itu dari saya bilang, ini strateginya adalah aktif defensif. Jadi sibuk aja gitu secara aktif untuk bertahan terus. Itu yang saya gambarkan. Saya tentu berharap, kenapa tadi misalnya data Kompas kayak gitu? Karena mungkin ekspektasi masyarakat kepada Pak Prabowo itu tinggi sekali, sama Mas Ganjar tuh paling rendah. Mas Anies, namanya dosen udah pasti bisa lah ngomong gitu. Mas Ganjar kan agak jauh nih, nggak ngeklaim bahwa dia ikut para diplomasi kota-kota kan nggak ada klaim-klaim gitu. Tapi ternyata, Mas Ganjar bisa tampil secara runut dan lain-lain. Nah, ekspektasi untuk menjadi bintang di panggung itu paling tinggi ada di Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo gagal keluar gitu ya, keluar dari tekanan itu, akhirnya ekspektasi masyarakat buyar gitu loh. Kok Pak Prabowo malah kayak gini? Kan simple. Soal capaian MEF itu kan bagian dari indeks kinerja utama. Kok nggak bisa dihafal? Kalau misalnya saya, Mas Andi jangan 65 tuh, jangan-jangan komanya yang salah. Gitu ya kan? Atau itu kan catatan Menko Polhukam. Kemhan beda ceritanya. Per tanggal 6 Januari segini misalnya begitu gitu. Atau sebenarnya saya itu bukan hanya melanjutkan, tapi ada pembelian-pembelian secara spesifik, sayangnya belum datang. Kan misalnya bisa begitu. Jadi yang angka belum datang tadi bisa diklaim misal, kalau misal itu datanya salah gitu. Walaupun saya juga belum tahu, kemarin tuh sayangnya Pak Prabowo hanya bilang ini keliru, ini salah, tanpa menunjuk data mana yang keliru gitu. Karena saya juga ngecek sama Lowy, ngecek yang Bon, oh ya datanya benar nih Pak Ganjar gitu ya kan. Giliran soal capaian MEF ini yang agak blur gitu. Blurnya kenapa? Karena seringkali patokannya satu sama capaian MEF ini indeks pertahanan kan? Bukan, ini MEF itu kan itu minimum essential forces dibuat oleh di era SBY tahun 2010. Kemudian dipecah untuk 3 periode gitu. Periode Pak Prabowo ini yang di bagian terakhir sebenarnya penuntasan gitu. Yang habis itu semestinya kita langsung lepas landas kalau istilahnya 02. Sayangnya lagi nih. Kalau kita buka lagi nih dokumen visi misi Pak Prabowo tuh nggak lagi ngomong MEF, tapi langsung istilahnya adalah optimum essential forces, yang sampai sekarang narasinya nggak ada itu. Dan nggak keluar semalam ya? Nah itu mungkin itu bagian yang dari kata Pak Prabowo adalah rahasia. Masa semua data-datanya rahasia? Sebentar. Kemarin itu ada ciri khasnya Pak Prabowo yang sempat keluar. Jadi ini kejadiannya seperti waktu Caimin kebanyakan selepet, terus tiba-tiba dia keluar gaya NU-nya. Pak Prabowo tuh juga kemarin keluar tuh gaya non politisnya dia. Jadi kalau setuju, kalau bagus dia bilang bagus. Sama seperti waktu 2019 Pak Jokowi bilang bagus, ide Pak Jokowi bagus dia bilang bagus. Itu genuinnya Pak Prabowo tuh. Hanya begitu ada serangan lagi dia sibuk lagi nangkis. Hilang lagi tuh ciri khasnya dia itu. Jadi gimana Bang Maman? Yang nggak ada gimana-gimana ya, seperti ini kan tadi. Itu tadi nggak keluar kalau menurut Mas Anton, visi-misi kalau dari sisi Pak Prabowo. kita makasih banyak lah atas kritikan, masukan dari teman-teman. Jadi akan dievaluasi? Kalau namanya evaluasi dalam setiap proses kampanye kayak begini pasti akan dilakukan evaluasi. Tapi bagi kita yang namanya debat, namanya forum tadi, ya pasti akan dipakai untuk saling nembak, saling ajar. Dan bagi kita itu hal yang biasa. Dan kembali lagi, kalau dari forum kemarin diharapkan, maka tadi saya sebetulnya poin perbedaan kita kan saya ingin menjelaskan dan menegaskan, hampir sulit kita bisa mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan dalam tempo waktu penjelasan yang kurang lebih ada batasan 1 menit, 2 menit, 3 menit. Artinya ruangnya dibatasi gitu loh. Makanya kembali lagi tadi karena karakternya Pak Prabowo itu orangnya apa adanya, ya kalau memang dia senang dia bilang senang, dia nggak senang dia bilang nggak senang, otentifikasinya seperti itu, ya dia sampaikan kalau misalnya nanti teman-teman mau mendapatkan data yang real dan jelas, yuk kita duduk sama-sama biar saya jelaskan. Tapi visi misinya soal optimum forces tadi itu nggak keluar. Ya karena begini, memang ini yang diharapkan oleh beliau-beliau di kiri kanan saya ini, memang itu kan sasaran ini kan strategi perdebatan dalam forum itu. Dan Pak Prabowo kan orang yang tidak terbiasa hidup dalam ruang seperti kita kayak dunia-dunia aktivis. Kan sudah 3 kali nih ikut debat. Beliau ini kan militer, tapi bukan militer konseptual, militer lapangan. Artinya ya bagi dia ya udah dia akan jawab dengan apa adanya. Dan dari sisi kita malah happy aja dengan beliau jawab seperti itu, apa adanya. Sekaligus saya ingin menyampaikan, oh ternyata
Pak Prabowo cukup punya jiwa besar. Ditembak kanan kiri, dihajar kanan kiri, dan itu menurut saya kesabaran yang sangat luar biasa loh. Ini bukan main-main loh. Dalam forum kayak begitu ditembak Mas Anies, ditembak Mas Ganjar, ya beliau masih tetap santuy aja itu pembelaan dari sekarang, ya kan? Itu pembelaan dari TKN Prabowo Gibran karena hasilnya tadi ternyata publik sentimen negatifnya cukup tinggi Bang Maman. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kita akan masuk nanti segmen berikutnya lebih dalam soal substansi ya. Serangan-serangan yang dilontarkan Anies dan juga Ganjar kepada Prabowo Subianto. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Tensi tinggi itu Mas Ganjar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan lebih dalam tentang substansi ya. Beberapa pertanyaan yang menjadi amunisi dari capres-capres ini untuk saling serang. Saya putarkan dulu ini pernyataan ataupun pertanyaan dari Mas Anies Baswedan kepada Pak Prabowo Subianto soal ordal. Kita dengarkan sama-sama, kita flashback sebentar. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Sebelum saya kasih kesempatan ke TKN Prabowo Gibran, saya mau ke Kang Farhan dulu ya. Kang Farhan, ini Mas Anies menanyakan soal fenomena orang dalam di dalam proyek pengadaan alutsista dan juga food estate yang ada di Kementerian Pertahanan. Jadi Mas Anies tuh ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan wewenang atau potensi korupsi di dalam proyek yang dilakukan oleh kementeriannya Pak Prabowo, begitu? Ya, gini. Narasi pertanyaan tersebut muncul dari dua data yang sangat menarik. Satu, pernyataan dari Pak abangnya Pak Prabowo, Pak Hashim, yang mengatakan ada 51 triliun korupsi yang berhasil dibersihkan oleh Pak Prabowo. Artinya memang ada loh. Ada memang berarti korupsi. Kalau memang ada kenapa nggak masuk KPK? Ini Komisi 1 jujur nih sebagai mitra kerja. Kalau emang ada dan Pak Hashim tahu, artinya Pak Prabowo nggak mungkin nggak tahu. Kenapa nggak masuk KPK? Karena Pak Mahfud. Enggak, Pak Mahfud berhasil masukin satu. Saya tahu persis. Namanya itu korupsi Satkomham. Saya ikut tim investigasi untuk itu. Itu terbongkar dan selesai. Jadi artinya memang, dan itu nilainya hanya 8 triliun. Hanya banyak loh itu. Iya, dari 51 triliun. Kemudian yang kedua adalah pernyataan yang sangat menarik yang mengatakan bahwa Mirage 2000 versi 5 pesawat bekas Mirage dari Qatar ditunda, itu delayed, bukan di cancel. Ditunda saja pembeliannya. Kalau dalam bisnis model yang ada sekarang, artinya siapapun yang jadi brokernya itu pasti akan ngeluarin tagihan ke negara. Kalau sampai negara tidak mengakui, dia akan bawa ke pengadilan administrasi internasional,
Maka, dan kalau kita kalah lagi, seperti saat Komhan, maka ada kerugian negara. Oke. Loh iya dong. Ada kok emang begitu sih? Lo enggak. Berarti kalau potensi kerugian negara ada potensi korupsi di situ. Udah pasti. Oke. Udah pasti. Itu. Nah, katanya kan tuh G2G sama Qatar. Government to government. Ada komisi 1 nih. Ya info enggak lah. sedikit nih. Ya itu kan rapat tertutup. Ini kan terlalu banyak rapat tertutup satu dengan Kementerian Pertahanan. Jadi itu nggak mungkin G2G. Artinya apa yang ditanyakan sama Pak pesawat itu dibeli atau enggak? Ditunda pembeliannya. Akan dibeli. Hanya Karena ditunda. bukan dibatalkan. Ya, ditunda saja. Tapi ditunda. Ditunda karena itu musim artinya pemilu. gini, ada biaya perjalanan, biaya marketing, biaya INA itu. Ya yang bisa namanya Mas Farhan dikomplain-komplain terus. Oke. Lo bukan dikomplain. Dibilang diprotes-protes Karena terus. Gimana nggak kita ramai jadinya? hanya tahu akan beli alutsista, selesai. Satuan 1, Satuan 2. Speknya Satuan 3, siapa yang tahu? Yeah. Nggak ada yang Oke, tahu. DPR Siapa tidak yang berhak mutusin? mengetahui soal Satuan 3 ya. Kementerian. Ya. Kita nggak boleh campur Ya. tangan. Ya. MK memutuskan. Karena kalau kita campur tangan, kita dicurigain abis. Oke. Artinya Kenapa itu ditunda? Sorry. oke. Ya karena diomel-omelin mulu sama Mas Farhan sama Mas Karena Menteri Andi. Keuangan bilang tidak cukup fiskalnya. Makanya ada pinjaman luar negeri. Ya. Nuduh dong. Makanya ada istilah ditunda ya. Oke. Gitu. Oke, itu Ditunda pembelian itu pesawat. bukan di-cancel. Tapi Ya, tadi yang itu- dibahas kan soal adanya ordel di PT TMI ya. Dan juga Ya, itu kan Indo Defense beberapa Center. hal yang disebut Oke. yang ada di media secara umum. Dan tidak pernah ada penyangkalan resmi. Artinya memang Mas Anies ingin menunjukkan ada potensi konflik of interest di situ. Itu kan sebetulnya. Di lingkungannya Pak Prabowo. Seandainya yang kita harapkan tuh ya, kalau sebagai rakyat biasa nih, kalau saya jadi pendukung Pak Prabowo, saya akan berharap Pak Prabowo bilang dong, tidak ada itu TNI. Sudah saya bubarkan. Persis seperti yang dilakukan Pak Prabowo ketika menjawab desakan dari Najwa Shihab tentang Pak, 3 Soal orang caleg, Pak, ya. udah saya pecat. Jadi menurut Tapi Anda gini, karena tidak tapi ada gini. bantahan itu betul. Tapi Najwa nggak pernah ngecek sekarang benar nggak 3 orang itu dipecat. Oke, kembali ke fokus itu tadi. Jadi Itu sama. Oke. Sama, kurang lebih sama. Jadi karena nggak ada Konteks bantahan. Perdebatan komunikasi publiknya kira-kira seperti itu. Karena nggak ada bantahan dianggap betul. Ya, Gimana? gitu deh. Dari Komisi 1 gimana? Kalau Komisi 1 kita nggak bisa komentar secara resmi. Oke, Karena baik. kita nggak boleh masuk ke Satuan 3. Oke, saya mau ke Jadi saya nggak tahu itu speknya apa. Walaupun bahkan kedutaan besar Perancis pernah melobi kami satu persatu. Baik. Nah ini saya coba Oke, mumpung. kenapa Pak Prabowo tidak meluruskan ini menarik nih. soal keberadaan ordel-ordel itu di lingkungannya? Ya tapi sebelumnya gue mau bilang dulu nih masalah Satuan 3. Kita di Komisi 7 kalau memang kita anggap ada potensi yang ini kita bongkar. Oke. Jadi maksudnya kita juga di Dewan, di DPR, kita juga punya fungsi konstitusi kita pengawasan yang nggak bisa juga dibatasi. Oke. Yang namanya kita melakukan konteks pengawasan jangan dibatasi dengan Satuan 1, Satuan 2, Satuan 3. Kalau memang kita anggap itu perlu ya kita tingkatkan aja. Baik. Ada panja, ada pansus. Baik, itu ada adalah fungsi dari mitra kerja ya. Artinya maksudnya Kembali lagi ke dalam situ. konteks itu saya pikir teman-teman Komisi 1 nggak bisa buang badan juga. Baik. Karena kan oke. yang meng-approve Kalau gitu anggaran nanti masa sidang berikutnya, Mas Farhan. gitu. Ya diundang aja bahas Satuan 3-nya. Gitu. Ya. Jadi nggak usah diizinkan loh. gitu. Jadi Oke. kita nggak usah juga kita beri Masa sidang berikutnya kapan? Ya, itu kenapa tadi Pak Prabowo tidak meluruskan bagian dari Pak Prabowo tidak meluruskan keberadaan orang-orang dalam yang dokumennya diterima. Iya, Mas. Tapi Sebentar Mas Farhan ya. Jadi ada Jangan dokumen dibiasain yang diterima melanggar oleh MK dong. CNN Indonesia. Enggak, tapi dan itu maksudnya kalau dilakukan memang itu investigasi juga dianggap oleh tadi. KPK. Karena kan gini, yang mau gue bilang kan dianggap ini kan isu serius. Kalau memang dianggap isu serius ya juga jangan nanggung-nanggung. Jangan hanya ini dijadikan nanti isu hanya sekedar mau menjelang Pilpres saja. Kenapa nggak dibantah oleh Pak Prabowo soal keberadaan orang-orang Mbak dalam? Nana, gimana? Itu tadi saya bilang, dalam ruang perdebatan forum kemarin, yang kita dibatasi oleh waktu, itu kan banyak sekali tuh tembakan kanan kiri. Jadi saya pikir, cepet ah. jadi saya pikir, Tapi Pak Prabowo bisa loh membantah soal hal yang lain dengan cepat. Kenapa dialog, soal ini? kalau Ini tadi kan misal berkaitan dialog dengan Mbak orang-orang di Nana sekitarnya. misalnya, kalau dialog dengan di Najwa kan dia sendiri, Oke. nggak ada lawan di kiri kanannya dia. Tapi kan ini isu yang lebih sensitif. Ini kan gitu ada loh. lawan nih di kiri kanan ini. Bisa contoh kayak sekarang nih. Ya. Gua aja di sini yang bukan capres aja, Bos. Gua duduk di sini. Lo kiri kanan lo hajar gua aja, gua bingung mau gua jawab yang mana. Maka tadi kan gua tes case. Maka tadi gua tes case. Nih sekarang gua tanya, yuk kerjaan Anies yang pertama udah lo jalanin belum? Oke. Dia baru udah mau mikir, gua tambah lagi. Karena itu kan core bidangnya Pak Prabowo di artinya maksudnya pertahanan. dalam tempo waktu yang segitu. Sekarang saya tanya aja Mbak Nana misalnya.
Mbak lo udah begini belum, kerja begini. Dalam tempo waktu yang kayak begitu cepat, kan pasti butuh waktu juga untuk merespon dan menjawabnya. Jadi kalau lu mau mendapatkan sebuah jawaban yang optimal dalam forum perdebatan yang dibatasi oleh waktu akan sulit. Dan tetapi yang mau saya bilang bahwa, yang mau gue bilang sama lo semua, tetapi yang dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar berhasil jadi itu, membangun opini untuk mendiskreditkan dan mendegradasi Pak Prabowo seakan-akan tidak memiliki kompetensi dalam konteks politik. Mereka berhasil membangun opini. Tapi sebetulnya itu bisa opini itu juga bisa dibantah kalau Pak Prabowo bisa menjawab itu dan mempersiapkan data-datanya, Bang Maman. Iya, kalau Mbak Nana sekarang gue tembak kanan kiri dengan omongan kayak gitu, nggak bisa jawab. Kami berhasilnya bukan membentuk gini? opini loh. Kami dari 03 Mas Ganjar itu berhasilnya bukan membentuk opini, tapi menunjukkan data real. Ya, terjadi penurunan. Nah, yang ini saya ingin tunjukkan, saya ingin putarkan dulu ya pertanyaan Mas Ganjar soal indeks penurunan pertahanan Indonesia ya. Kita dengarkan sama-sama. Mestinya sih ada waktu kok. Kalau mau. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mas Andi, data-data yang tadi disampaikan oleh Mas Ganjar itu ingin menunjukkan apa sih sebetulnya? Menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kurang capable sehingga menyebabkan penurunan indeks pertahanan kita dan beberapa sektor-sektor lain tadi? Enggak, itu menunjukkan satu kecenderungan umum ya. Kecenderungan di apa? Indonesia kalau dilihat dari kacamata global. Jadi misalnya saya pakai indeks yang bukan pertahanan lah, ya, supaya tidak harus ada pertanggungan jawaban dari Menteri Pertahanan. Global Peace Index. Global Peace Index itu urusannya Menlu. Ya, itu juga turun. Ya, ada data yang tidak disampaikan oleh Mas Ganjar, tapi ada di data set kami. Global Competitiveness Index. Itu urusannya Kementerian Perdagangan, Kemenko Maritim. Itu juga turun. Ya, jadi yang ingin disampaikan oleh Mas Ganjar, ini data-data indeks-indeks global ini turun. Ya, kalau misalnya di debat 2 tentang Polhukam, misalnya demokrasi indeks kita turun. Ya, perception corruption index kita memburuk. Ya, misalnya. Jadi ada beberapa data yang memang memburuk dan itu kalau seandainya bisa ditelusuri satu-satu apa yang menyebabkan penurunannya, kita bisa menemukan solusi bareng-bareng ya sebetulnya. Jadi Mas Ganjar itu ingin menunjukkan apa yang menjadi pesan dari kampanyenya 03 selama ini. Kita oke dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, tapi kita menyadari masih ada kelemahan-kelemahannya dan itu yang bisa kami tutup dengan melakukan perbaikan-perbaikan segera. Ya, dan itulah dari indeks-indeks yang disampaikan kemarin. Jadi tidak semua indeks itu yang turun-turun disebut Mas Ganjar, itu tanggung jawabnya Menhan. Indeks pertama yang disampaikan oleh Mas Ganjar, Global Peace Index, itu tanggung jawabnya Menlu. Ya, saya jadi juga bisa bertanya ke Mbak Retno, ya? Mbak, Global Peace Index ini turun loh. Ada apa? Cari solusinya, ya, misalnya. Tapi publik kemudian menangkapnya ini seperti ingin mempicture ataupun mengarahkan opini bahwa ada kegagalan Pak Prabowo gitu sebagai Menhan dengan turunnya indeks pertahanan kita itu. Ya, ada PR yang harus dilakukan Pak Prabowo dalam 5 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan karena indeks-indeks itu menunjukkan penurunan sejak
2018 sejak 2019. Jadi ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, indeksnya sudah bergerak turun. Oke, jadi memang sudah turun sebelumnya. Sudah turun. Jadi karena itu yang ingin kami sampaikan adalah ini jangan sampai semakin turun. Indeks-indeks itu dibaca oleh global. Dibaca oleh konsultan-konsultan global ketika mereka ingin berbisnis dengan Indonesia, ketika mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Begitu misalnya konsultan-konsultan itu membaca indeks-indeks itu, lalu mereka kemudian akan menyatakan hati-hati risiko bisnis Indonesia meningkat. Hati-hati daya saing Indonesia menurun, hati-hati produktivitas Indonesia turun. Akhirnya keinginan untuk investasinya turun. Nah, itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Mas Ganjar. Oke, jadi nggak ada kaitannya dengan ingin memframing begitu ya? Pasti ada lah. Keinginan kami adalah menunjukkan data indeksnya turun. Kami dari awal, Mas Ganjar tuh dari awal bilang gini, ayo kita kasih opposing argumennya berdasarkan data keras. Pontang-panting kami mencari data kerasnya. Kami punya 113 indeks yang bisa kami sampaikan nanti di debat 4, debat 5. Jadi nanti Mas Farhan siapin aja di debat 4, debat 5 tentang indeks-indeks global itu ya. Ya untuk Caimin dengan untuk Mas Anies gitu. Supaya kita sama-sama tahu. Kami konsultasi sama Mas Anies. Silakan. Baik Bang Maman. Jadi Anda merasa ataupun TKN Prabowo Gibran merasa bahwa ada upaya untuk memframing kegagalan Prabowo Subianto sebagai Menhan? Ya pastilah. Namanya debat ya, forum debat kayak begitu ya, tujuannya juga apalagi gini Mbak, di mana-mana di saat ada saya basis sekarang masuk kepada survei. Kita nih politisi udah paham, jangan ngajarin buaya berenang, ini pada buaya semua nih, pada diajarin berenang ya ngapain lagi. Nih ini ada hasil survei, saya bicara hasil survei. Dari hasil survei ada gap yang cukup terpaut tinggi antara Pak Prabowo, Mas Ganjar dengan Mas Anies. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan attacking sekencang-kencangnya untuk mengejar ketertinggalan. Itu jadi strategi mengejar ketertinggalan elektoral. Jadi kalau dilihat elektoral. dari ini, ya memang ini adalah bagian dari strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Anies dan Pak Prabowo, whatever cara apapun, ya dia harus melakukan langkah itu untuk mengattack Pak Prabowo sekencang-kencangnya kalau perlu. Jadi ini adalah sebuah langkah-langkah manuver politik. Kalau dilihat dalam perspektif politik praktis, sah-sah saja. Politik praktis ya. Tapi dilihat dari perspektif politik etis, ya ini tidak sah. Kan itu yang mau dilihat, perspektif politik etis ya. Saya tidak bilang. Berarti KPU melanggar etika dong? Apa? Kan gue bilang lu Mas. Enggak. Lu nomor 1, berarti nomor 3. kalau logikanya yang lu pakai itu, artinya Anda menuduh KPU melanggar etika. Hubungannya apa nih dengan gue bilang? Lah kan tadi bilang. Politik etis. Yang kami lakukan lagi debat tidak etis. Iya kan tadi gue bilang dalam perspektif politik praktis sah-sah saja. Iya, jadi rancangan dalam KPU perspektif politik etik kita, ya itu pasti orang berhak mengatakan bahwa tidak KPU melanggar etika. Ya, jadi dari 2014-2019 debatnya itu pelanggaran etik. Dari 2014 yang ngasih ruang kan ini perdebatan kan, bukan cari konsensus. Makanya kan tapi menarik ini ucapannya Kang Maman. Artinya Kang Maman itu tim Pak Prabowo sudah dari awal memetakan potensi risiko. Oh kayaknya karena gue suaranya tinggi bakal diserang nih. Ya kan? Artinya kan sudah ada nih. Kan tadi udah Kang Maman, ini pasti ceritanya tentang elektoral. Ya namanya debat capres pasti elektoral ya kan. Kalau debatnya bukan debat capres ya ngapain kita? Itu kan pasti ngomong selain cerita tentang memaparkan jualan, pasti kan cerita tentang elektoral. Tapi dari sisi soal pertahanannya gimana? Nah, isu pertahanan. Nah, itu yang memframing itu tadi dianggap memframing kegagalan Pak Prabowo sebagai Menhan gitu, Mas itu Enton. kan tadi saya bilang karena goalsnya adalah elektoral. Jadi masing-masing kan pasti punya strategi. Yang penting kan pada goalsnya. Kang Maman sih tadi udah mengatakan, ini pasti nih menyerang saya. Tapi kemudian ketika serangan ternyata bertubi-tubi, wah jangan-jangan mitigasi potensi risikonya nih yang nggak pas. Ya maksudnya kan? Mitigasi potensi risikonya Pak Prabowo yang kurang. Jangan-jangan nggak nyangka nih ternyata 1 sama 3 ini salaman pengen nyerang. Lupa nih guru dulu tuh guru nyerangnya tuh sama. Gitu loh. Ternyata mereka dari awal pak. Loh kok saya serangan? Padahal Pak Prabowo saya setuju. Pak Ganjar. Tahu nggak siapa gurunya? Universitas Gadjah Mada. Loh, itu makanya. Tapi itu beda fakultas. Enggak, berarti memang Anda melihat juga sepakat ya bahwa ada menurut klaimnya TKN bahwa ini adalah strategi untuk mendiskreditkan ataupun memframing. Bukan mendiskreditkan, tapi ini konteksnya ada elektoral. Itu kita ngomong soal diskredit atau nggak diskredit. Ya kalau sudah tinggi, ya kalau namanya bertahan menjaga biar nama saya jadi baik, ya itu soal saya. Kalau kami di 03 itu sederhana. Untuk saya pribadi ya,
ini debat saya yang ke-13 nih. Debat kemarin Cawapres itu debat saya yang ke-13. Lalu kami mempelajari debat 2014, debat 2019 ketika Jokowi mengalahkan Prabowo. Ya, karena Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo, ya udah ilmu itu yang kami pakai. Ya, ada beberapa ilmunya Jokowi yang kemudian diambil Gibran, TPID menjadi SGIE. Misalnya itu ilmunya diambil oleh Gibran. Tapi ketika ilmu Jokowi membicarakan tanah diambil sama Pak Anies. Misalnya ketika ilmu Jokowi masuk ke masalah-masalah data-data dan rekam jejak Jokowi di belakang, ya waktu itu kan sama. Mas Ganjar punya rekam jejak sebagai gubernur, Mas Anies punya rekam jejak sebagai menteri, sebagai gubernur, ya. Ya waktu itu Pak Jokowi punya rekam jejak sebagai gubernur, sebagai wali kota, ya 12 tahun rekam jejak. Nah itu yang kemudian disengaja dimunculkan. Ilmunya dari 2014-2019 karena ada satu kandidat yang sama, Pak Prabowo. Nah itu yang kemudian ya dipakai saja, yang berhasil kok dulu 2014-2019. Jadi nggak ada perubahan menurut Anda dari 2014-2019 dengan 2024 ini, Pak banyak. Prabowo? Kalau perubahannya ya antara lain karena ini sekarang 3 pasang. Ya karena 3 pasang, dulu kan cuma 2. Menghadapi Pak Prabowo ini ada perubahan nggak dari 2014? Ya kita harus melihat 01 seperti apa, artinya 02 berarti kan seperti kita apa, sepakat 03 bahwa seperti tidak apa. ada tuh esensi tujuan untuk memperbaiki Kemenhan, memperbaiki alutsista. Nggak ada. Jelas ada dong. Masa nggak ada? Jelas ada. Murni. Mas Ganjar bilang, iya benar. Tapi Mas Ganjar bilang harus 1-2% dari PDB, harus pertumbuhan 7%, harus garda samudra, harus pertahanan sakti, harus 5,0. Kalau tadi Bang Andi bilang gitu, gue jadi memikirnya, oh berarti nggak ada nih sebenarnya. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Pasti wajar kalau kemudian yang dituju itu adalah Prabowo. Enggak, misalnya gini ya, misalnya di 2014 Jokowi mengeluarkan doktrin baru, poros maritim dunia. Di 2024 Ganjar mengeluarkan 2 doktrin baru, otonomi strategis, garda samudra. Ya, ada tawaran doktrinalnya. Tawaran doktrinal. Ada misalnya tentang Laut Cina Selatan, semua diplomat langsung telepon. Mas, ini beneran Mas Ganjar nawarin kesepakatan sementara. Mas Ganjar nawarin revitalisasi ASEAN. Semua ini ASEAN Charter yang dibahas. Ya mungkin publik nggak ngerti. Tapi begitu Mas Ganjar bilang kesepakatan sementara Laut Cina Selatan, diplomat ngerti. Mas Ganjar menawarkan sesuatu yang signifikan. Sifatnya doktrinal, sifatnya strategi yang strategis. Jadi Mas Ganjar bukan ngomongin hal-hal yang ngambang-ngambang, tapi diplomat langsung tahu. Ibu Retno langsung tahu. Oke, kalau Mas Ganjar nanti presiden, Indonesia harus menawarkan kesepakatan sementara. Harus meredefinisi bebas aktif menjadi otonomi strategis. Ini tingkat doktrinal yang diubah seperti dulu Pak Jokowi menawarkan poros maritim dunia. Baik. Oke, terakhir Mas Hensat. Ya, jadi kalau kemudian Mas Maman, Bang Maman nih kelihatannya, wah ini dua-duanya nyerang saya. Itu dalam sebuah kontestasi wajar gitu. Karena yang dianggap di atas angin ini Pak Prabowo sudah pejabat, menguasai, dianggap menguasai itu pertahanan keamanan. Makanya Mas Anies dan Mas Ganjar perhatiannya tuh ke sana. Jadi kemarin juga pada saat menonton debat gitu ya, begitu Mas Anies nanya ke Mas Ganjar atau Mas Ganjar ke Mas Anies gitu ya, itu kita biasa aja tuh. Karena jawabannya kita kayak tahu udah kompakan nih, begitu ya? Bukan kompakan, pasti jawabannya dua-duanya keren, gitu. Kita nunggu nih pertanyaan ke Pak Prabowo, jawabannya apa? Dan dia kan Pak Prabowo sama aja tuh nangis. Hanya nak kemarin tentang substansi ya. Ketiga capres ini sibuk sekali mengambil hati dan merayu TNI Polri serta ASN. Iya, itu betul. Tiga-tiga itu. Jadi mudah-mudahan nih di debat keempat kelima ada nih yang ngomong tentang kesejahteraan rakyat. Karena jangan sampai kemudian ini tiga-tiganya fokus ke TNI Polri ASN, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan wartawan yang nggak diperhatiin tuh. Karena itu dianggap salah satu poin penting dalam penyelenggaraan pemilu ya, TNI Polri dan ASN. Tapi balik lagi salah menurut saya sih. Fokus ke materi dong, topik. Dia pinter nih sekarang. Balik lagi ke materi. Tapi itu disebutkan loh, oleh ketiga capres berulang kali itu betul disebutkan. Nah itu disebutkan oleh ketiga capres. Terus satu lagi menurut saya, yang kemarin juga menarik menurut saya itu adalah bagaimana Mas Ganjar di sesi terakhir itu sama seperti pada saat debat pertama, dia berani ambil resiko. Berani ambil resiko menyerang quote and quote ya Pak Prabowo ya.
padahal dia tahu di belakang Pak Prabowo tuh ada Jokowi. Nah ini menurut saya resiko kedua yang diambil oleh Mas Ganjar dan kelihatannya dampaknya positif kalau berdasarkan hasil Kompas dan Drone Emprit. Oke, nanti saya terakhir akan nanya ke Mas Hensat seberapa bisa terkonversi terhadap suara ataupun elektoral ya penampilan dari ketiga capres di debat semalam, tapi jangan dijawab dulu Mas Hensat, kita harus jeda, jangan kemana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Sudah ada Haikal dengan Dimas, silakan yuk. Lebih di ini siapa dulu? Haikal dulu? Ya. Boleh, Mbak, boleh. Ya. Silakan. Selamat malam abang-abangku semua, semoga sehat selalu. Nah, ini perkenalkan saya Haikal, Ketua BEM Padjadjaran. Ya sebenarnya kalau pandangan saya tadi ya melihat debat kemarin dan juga statement abang-abang tadi, ini saya semakin sepakat dengan feedback Kompas sebenarnya, dan juga saya rasa kalau tadi Mas Tanto bilang kayak Liverpool, saya ngerasanya justru debat kemarin tuh kayak Manchester United di eranya Jose Mourinho dengan pola parkir bis tapi tetap kalah di Old Trafford gitu. Kenapa sih maksudnya? Nah ini saya melihat, jadi gini Mbak maksudnya adalah Pak Prabowo ini kalah di medan yang dia kuasai. Seperti Manchester United main di Old Trafford, terus Trafford ya, dan kalah gitu kan. Ya. Nah jadi sebenarnya ya karena selalu sibuk mendefense sampai juga dan selalu membahas masalah sifatnya data gitu ya. Ada hal yang sebenarnya kurang terbahas kemarin saya lihat dan juga kurang terlihat bagaimana pendekatan diplomatik ataupun pendekatan hubungan bilateral yang seharusnya juga dibahas. Karena mungkin kita semua sepakat hari ini perang nggak cuma tentang senjata ataupun tentang alutsista, tapi juga bagaimana pendekatan diplomatik. Nah, pertanyaannya, saya sebenarnya pendekatan diplomatik dalam rencana pencegahan gitu ya, pencegahan atau mitigasi terkait konflik itu mau pendekatannya seperti apa dan seperti apa hubungan yang mau dibangun dengan negara-negara seperti contoh mungkin dengan aliansi atau koalisi yang akan dibangun di negara-negara lain, mungkin seperti itu Mbak, penasaran saya. Oke. Pendekatan apa yang akan dipakai ya untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Satu lagi, Iqbal Dimas, agak dipercepat. Ya, halo, selamat malam Pak. Ya, siap. Oke, baik. Sebelumnya, saya Iqbal, selaku Kepala Departemen Propaganda dan Aksi di BEM Kema Unpad. Nah, sebenarnya saya masih selaras ya dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kang Haikal, Ketua BEM saya. Namun di sini saya lebih ingin spesifik gitu, berkaitan dengan diplomasi budaya. Nah, karena saya juga salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya, dan pada akhirnya saya kemarin tidak melihat gitu bahwasannya di debat capres itu hanya membahas tentang keamanan pertahanan, tapi nggak ada berkaitan dengan pendekatan lain, terutama pendekatan budaya itu sendiri. Diplomasi budaya itu juga salah satu pendekatan daripada bagaimana suatu negara untuk membuka dan menjaga, bahkan merawat hubungan bilateral maupun multilateral itu sendiri. Dan bahkan dari riset yang pernah saya baca juga, diplomasi budaya ini juga pernah dilakukan Richard Nixon saat membuka hubungan diplomatik ke Cina dengan pingpong diplomasinya, ataupun dengan Jepang yang mulai merekonstruksi daripada citra mereka yang menjadi penjahat perang di PED 2. Dan pada akhirnya bagaimana mereka mulai membuka citra mereka yang baru dengan negara Jepang itu yang kawaii, gitu, kita bahagia dan sebagainya. Mungkin pertanyaan saya spesifiknya, bagaimana strategi realisasi yang dilakukan para capres baik paslon 1, 2 ataupun 3 dalam pendekatan diplomasi budaya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya nggak nonton nih soal diplomasi budaya, karena kemarin dibahas soal restoran-restoran, kemudian apa tuh penyanyi-penyanyi kayak Rich Brian, itu sempat dibahas tuh. Ini pasti nggak nonton. Silakan, saya mungkin ambil yang tadi ya, yang pertama ya, apa pendekatan yang akan diambil oleh capres Anda dalam menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Silakan. Sebenarnya kemarin udah dijelasin juga. Ya, di forum-forum multilateral dan lembaga multilateral internasional tentu saja Mas Anies bahkan mengingatkan Mas Ganjar bahwa ASEAN loh gitu. Dan kemudian Mas Ganjar memberikan penekanan tentang konsensus sementara ASEAN itu.
Itu kan artinya bahwa kita akan berfokus kepada ASEAN sebagai sebuah multilateral regional yang harus kuat. Karena seperti kata Mas Anies, yang akan berhadapan dengan kekuatan global bukan Indonesia, tapi regional. Dan itu jauh lebih kuat. Ini terbukti kok. Uni Eropa sampai sekarang itu satu kesatuan. Ya. Bukan Jermannya yang kita hadapi, tapi Uni Eropanya gitu. Apakah nanti akan meningkat menjadi sebuah fakta pertahanan ya belum tahu ya. Belum, memang kita mesti membicarakan. Jadi pendekatannya apa? Soft power atau gimana? Hard power atau kombinasi? Harus soft power. Karena yang namanya kemudian diplomasi budaya, sayangnya nggak kesebut nih, tapi sebetulnya ada satu kalimat menarik dari Mas Anies yang kemarin tuh mungkin beliau lupa, yaitu diplomasi soto dan sate. Oke. Diplomasi soto dan sate ini bagian dari hadirnya kita sebagai bagian dari yang makanan enak Indonesia itu nggak cuma rendang loh, yang susah bikinnya. Ada yang gampang bikinnya, namanya soto sama sate. Gitu. Itu bagian dari itu. Dan juga rencana kehadiran kembali seorang presiden Indonesia di sidang umum PBB. Oke, baik. Jangan pernah dianggap remeh. Oke. Itu penting sekali. Setiap bulan September setiap tahun. Dan itu harus ada yang namanya Malam Budaya Indonesia. Baik. Oke, kalau dari paslon 2? Kalau dari paslon 2 apa yang disampaikan oleh Mas Farhan, dan saya yakin Mas Farhan tahu banget kan Komisi 1, itu kan sudah secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah hari ini. Satu. Tinggalkan yang perlu dilakukan adalah penguatan, penyempurnaan, semua yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita bicara pada konteks pertahanan dalam konteks secara keseluruhan, ini kan sama kayak badan kita, Mbak. Sama kayak diri kita. Diri kita itu kalau lo mau lihat orang melihat kita punya wibawa, yang pertama secara ekonomi kita harus kuat, secara fisik dalam konteks tadi kekuatan pertahanan, alutsista segala macam harus kuat. Yang ketiga karakter kita, karakter diri. Lalu yang terakhir tadi mungkin pendekatan kebudayaan, tentunya gaya. Mohon maaf ya, misalnya ada etnis orang Jawa, pasti gayanya karakternya berbeda dengan dia orang Batak, dengan orang Melayu, dengan orang Papua, dengan orang Sulawesi. Tapi itu adalah bagian dari membangun. Membangun karakter diri dan kewibawaan diri. Nah, yang mau ditunjukkan oleh Pak Prabowo kan sebenarnya kemarin itu kan secara general kan itu bahwa kalau kita melihat dalam konteks pertahanan membangun kewibawaan tidak hanya sekedar dilihat dalam konteks misalnya alat perang, tapi ekonomi kita juga harus kuat seperti ini. Itu kan sebetulnya mau dipertontonkan oleh Pak Prabowo. Tapi karena strategi beliau ini kemarin Mas Anies dan Mas Ganjar berhasil hajar terus dalam rangka untuk membangun opini publik, ya akhirnya jadi begitu. Oke, silakan Mas Andi. Ya berhasil, tapi kan substansinya kan tidak dapat gitu. Oke, silakan Mas Andi. Ya yang kami bicarakan dengan Mas Ganjar ketika kemarin misalnya keluar ketika ditanya tentang Laut Cina Selatan ya. Terus Mas Ganjar mengatakan DOC dengan COC-nya itu terlalu lama. Udah 23 tahun nggak ada ujungnya. Jadi karena itu Mas Ganjar kemudian menawarkan revitalisasi ASEAN, perubahan pengambilan keputusan ASEAN, sekarang harus konsensus. Apakah nanti ke depannya kita bisa ASEAN minus X untuk mengambil keputusan, misalnya kami juga membicarakan tentang PBB gitu ya. Kalau PBB itu ya yang terakhir 120-an negara di Majelis Umum melakukan resolusi tentang kemanusiaan di Gaza tidak bisa diimplementasikan karena ada penolakan dari Dewan Keamanan PBB. Jadi PBB-nya yang kemudian juga harus direformasi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu dibicarakan. Yang muncul di debat adalah tentang DOC, COC, akhirnya ada kesepakatan sementara, ada revitalisasi ASEAN, terutama pengambilan keputusan ASEAN. Nah, itu yang disampaikan dan itu yang kemudian harus menjadi titik tolak untuk politik luar negeri kita ke depan. Oke. Mas Anton singkat saja, nanti saya 30 detik nih. Yang pertama adalah sebenarnya kemarin itu nggak hanya gimmick, karena masing-masing itu punya standpoint yang berbeda-beda. 01 dengan mendorong multilateralisme, 02 ngomong tentang bahwa semua itu harus berawal dari dalam, 03 ngomong tentang national interest. Sayangnya mereka ini tidak menawarkan satu konsep yang baru
bagaimana mengintegrasikan politik luar negeri, pertahanan, keamanan dalam sebuah dokumen yang namanya integrative review. Yang itu yang miss dari itu. Yang kedua saya ingin komentarin soal skor. Karena ini skor menjadi menarik ngomong tentang pertahanan. 03 ngomong tentang 5, saat ya ini 11 dari 100. Bagi saya harus dijembrengin dulu nilainya. Bahwa Pak Prabowo itu nggak jeblok semua kok. Pak Prabowo bagi saya itu unggul di 2 hal. Yang pertama ngomong diplomasi pertahanan. Dia bagus, karena itu tidak dikerjakan oleh periode sebelumnya. Yang kedua soal sinergi dengan Kemlu. Ini juga bagus, karena sebelumnya itu nggak ada Menhan yang singgah ke Menlu datang. Tapi jeblok pada 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah kebijakan karena tidak melaksanakan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Pertahanan tentang buku putih pertahanan. Gitu. Yang ketiga tentang transparansi. Tapi saya nggak mau ngeluarin skor, tapi saya ngeluarin huruf. C-. Oke. Mas Hensat 30 second aja karena kita waktunya udah habis. Silakan. Ya harusnya di debat-debat selanjutnya ya, Pak Prabowo itu bisa independen lah. Dia menempatkan diri sebagai Prabowo, bukan sebagai orang yang dibebani oleh Pak Jokowi. Efek debatnya apa nih? Efek debat terhadap ketiga capres ini dulu. Ya kalau dilihat yang kemarin kan pasti banyak orang yang kecewa dengan Pak Prabowo, sehingga dia memikirkan untuk berpindah ke 01 dan 03. Anda melihat masih ada swing voters yang cukup besar? Pasti akan ada swing voters. Nah, kalau nanti jeblok karena ada blunder parah, jadi jangan salahin masyarakat juga kalau kemudian 02 kalah duluan gitu. Karena hal-hal seperti itu harus disikapi betul-betul. Kalau dia tidak independen, kemudian tersandera, kayak seperti kemarin, sibuk menangkis-nangkis, substansinya akhirnya kecil walaupun dikasih C-. Kalau menurut saya hal itu terus terjadi, rugi buat dia. Oke. Baik. Nanti yang akan bisa memperlihatkan itu adalah angka statistik di hasil survei. Kita lihat ya. Setelah ini ada sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Seperti biasa, CNN tuh selalu datang dengan tamu-tamu yang luar biasa. Tapi jujur hari ini ada narasumber yang aku agak kecewa sebenarnya. Kita kedatangan Bang Hensat. Kenapa? Sosok pengamat politik yang jahat. Kenapa gitu? Lupa tuh. Kita setiap minggu hadir di sini yang duduk di kursi itu selalu Bang Adi Pray. Sekarang direbut jobnya sama Bang Hensat. Saya setuju sama si Gemoy ini, Bang. Kamu kenapa ikut-ikut? Saya setuju sama dia. Kayak abang coba bayangin perasaan Bang Adi Pray di rumah, Bang. Pasti Bang Adi Pray di rumah lagi nonton acara ini sambil mikir, harusnya gue yang di situ. Benar. Emang gue yang di roasting enak ya? Semua di roasting, oke. Tapi memang kalau kita bayangin ya kalau jadi Bang Adi Pray. Orangnya nggak ada loh. Nggak apa-apa. Soalnya dia lagi nonton sekarang. Bang Adi Pray mungkin dia udah cerita sama teman-temannya. Wah, gua setiap minggu selalu ada di CNN. Tiba-tiba sekarang teman-temannya nonton. Yang dilihatnya adalah Bang Hensat. Teman-temannya pasti di rumah lagi mikir, Adi Pray sekarang gemoy. Pasti lagi mikir begitu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kita masuk ke tema sekarang ya. Tema kita kali ini adalah debat capres ketiga yang sangat panas kemarin. Panas Dan bukan sekali. cuma pada saat debat ya, tapi di sosial media juga panas. Banyak netizen yang berkomentar sangat jahat. Nih, saya bacain salah satunya. Kita lihat ya, komen-komen netizen yang jahat. Ya. Nih, salah satu komentar dari netizen. Menurut gua, debat capres kemarin yang paling bagus Pak Ganjar. Outfitnya. Ya benar. Betul. Karena emang bagus, emang bagus. Ya, memang bagus di sini. Ini juga ada lagi di Instagram, Mbak Nana, komennya. Kalau menurutku skor semalam Ganjar 90, Anies 95, Pak Prabowo 180. Tensinya sini. Netizen Bang, netizen. Bukan kita. Ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian yang bikin panas. Kayak beberapa waktu yang lalu. Ada kejadian Pak Anies lagi kampanye,
telinganya digigit. Ada pria misterius datang menggigit telinga Pak Anies. Untung itu Pak Anies orangnya legowo, nggak emosian. Bayangin kalau orang itu datang menggigit telinga Pak Anies nggak terima, telinganya digigit balik. Nanti acaranya jadi gigit-gigitan. Yang tadinya desak Anies berubah jadi gigit Anies. Kita nggak mau. Ya, tapi di sosial media juga banyak netizen yang kecewa karena pada saat debat capres kemarin Pak Anies dan Pak Prabowo tidak bersalaman. Oh iya benar. Dan menurut saya wajar. Iya, kenapa? Iya, karena pada saat debat Pak Anies sama Pak Prabowo itu tensinya tinggi sekali, sangat panas debatnya. Saya juga kalau jadi Pak Anies mau salaman sama Pak Prabowo mikir 2 kali. Oh iya benar. Iya kan? Mikir, Jadi kalau saya salamin dipukul nggak nih saya nih? Iya benar. Iya kan? Karena maksudnya kalau debat kemarin sangat panas. Saya yakin ya, sekarang itu Pak Anies kalau misalkan pergi ke satu tempat itu pasti mikir-mikir, nanya ke temennya gitu. Di sana ada Pak Prabowo nggak? Kalau ada saya nggak mau yang sana. Agak takut saya. Tapi ada yang bisa kita petik dari debat kemarin. Kalau kita lihat KPU merubah susunan posisi berdirinya. Ya. Debat yang pertama. Itu diundi. Oh diundi ya? Ya. Yang pertama kita lihat. Yang pertama posisi yang di sini ini ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, habis itu Pak Anies. Debatnya panas. Ya. Okay. Oh mungkin akhirnya dipisah mungkin. Ya. Dipisah jadi di sini ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Makin panas debatnya. Ini mungkin aku mau ngasih saran aja. Kalau pengen debatnya kondusif, ada caranya sebenarnya. Gimana? Posisinya itu diatur. Di sini Pak Ganjar, di sini Pak Prabowo. Pak Anies? Pak Anies? Di periode berikutnya. Nama saya Aldo. Nama saya Dito. Terima kasih. Oke. Lucu. Oke, terima kasih Aldo dan juga Duto dari Komisi.co atas sentilan-sentilannya, penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.